Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Trinesia. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas pra-UAS mata kuliah Perusahaan Negara dan Daerah. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan dengan menjelaskan dinamika pengelolaan BUMD. Tujuannya adalah agar teman-teman semua mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam pengelolaan di Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah itu apa. Jadi sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Maksudnya adalah, jadi BUMD ini merupakan badan usaha milik pemerintah daerah dan bertujuan untuk menopang perekonomian di daerah tersebut. Selanjutnya, BUMD ini terbagi menjadi dua menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah BUMD. BUMD terbagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Daerah atau Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda. Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Lalu apa perbedaannya? Jadi Perumda ini berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan. Status badan hukum dalam proses pendirian pun lebih mudah dibandingkan Perseroda. Pengambil keputusan terdapat pada kepala daerah dan keseluruhan pengelolaan bergantung juga kepada kebijakan kepala daerah dan perusahaan daerah. Sedangkan Perseroda berfokus pada mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, memperoleh penambahan modal dari sektor swasta, pegawainya berstatus pegawai swasta, pengelolaan perusahaan secara mandiri dalam mengelola aset dan mengatur sumber daya manusia. Contohnya, Perumda adalah PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Sedangkan contoh Perseroda adalah PT Jateng Petroenergi. Di dalam pengelolaan BUMD tentu terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Dan inilah beberapa dinamika permasalahan pokok yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD. Antara lainnya, yang pertama, permasalahan payung hukum pengaturan BUMD. Hal ini terjadi tumpang tindihnya pengaturan sektoral tentang BUMD antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, sehingga berdampak pada proses dan tata cara pemeriksaan keuangan yang ada pada BUMD. Misalnya, pada undang-undang terkait penanaman modal dan investasi. Yang kedua, permasalahan manajemen pengelolaan. Belum semua BUMD mampu menerapkan sistem Good Corporate Governance, karena karakteristik BUMD setiap daerah itu pasti berbeda. Yang ketiga, permasalahan sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia ini adalah permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan BUMD. Hal ini terlihat dari adanya ketidakmampuan sumber daya manusia dan tidak berkompetennya di masing-masing bidangnya. Yang keempat, permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD. Dalam pengawasan dan pembinaan BUMD sering mengalami permasalahan karena tidak mampu melakukannya secara tegas. Karena lebih melonggarkan di struktur organisasi tertentu sehingga pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tidak merata. Yang kelima, permasalahan restrukturisasi BUMD. Beragamnya karakteristik BUMD
di setiap daerah membuat susahnya mencapai good corporate governance. Maka diperlukannya beberapa penyesuaian seperti konstruksi bentuk dan status hukum dari badan usaha milik daerah itu sendiri, sumber daya manusia, dan tentunya dari manajemen yang ada di dalam BUMD. Kemudian ada dua alternatif model pengelolaan di dalam BUMD, yaitu yang pertama, pengelolaan BUMD non-persero. Pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan dan pembinaan secara bertanggung jawab dan insentif. Maksud saya intensif. Artinya, pengelolaan yang dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan atau kepala daerah. Sedangkan yang kedua, pengelolaan BUMD persero. Konsep pengelolaan BUMD persero ini berdasarkan Permendagri nomor 3 tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD menyatakan bahwa BUMD terbentuk perseroan terbatas, tunduk pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Jadi tujuannya agar dapat mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang baik. Oke, jadi kesimpulannya adalah di dalam pengelolaan BUMD tentu masih terdapat permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa diatasi oleh pemerintahan daerah. Jadi pemerintah daerah sebagai pelaksana harusnya lebih tegas dalam menghadapi permasalahan yang ada. Misalnya permasalahan tentang payung hukum, permasalahan tentang manajemen pengelolaan, permasalahan dalam sumber daya manusia, permasalahan dalam pengawasan dan pembinaan, permasalahan dalam restrukturisasi BUMD. Jadi disarankan pemerintah daerah harus lebih tegas dalam mengelola badan usaha milik daerah, karena mau bagaimanapun BUMD ini didorong untuk menstabilkan atau memberi keuntungan bagi daerah itu sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.